nih. Isekai. Iya kan ini isekainya versi Land of Dawn. Kita masuk ke dalam pertarungan antara EYG Crystal melawan Arakyu Mika di match pertama. Game yang kedua masih ditemani oleh kesayangan kalian, ada Virgi Rolia di sini dan juga Annyeonghaseyo, Opalius Imnida. Astaga. Kita lihat, seperti kata Kolius tuh, band Magic. Karena memang di Iya. buff yang terakhir, di revamp yang terakhir, band itu ditambahin lagi damage dari magical attack-nya. Jadi Deathly Cat sama Ramsey, oh my god, itu bakal sakit banget. Makin burst ya tentunya, makin maknyus lagi. Dan seperti yang aku bilang juga, Ben itu bukan tipikal hero-nya Asus sih. Ash. Lele lagi ngelamun Oke. di atas tadi itu aja ya. Tapi ini Agak Squad diam. Shadow menuju ke arah depan. Phantom Shuriken juga dilepaskan. Masih ada Tombos S-nya. Udah mulai sedikit banget darahnya dan dia pun masih bisa survive karena belum ada follow up damage dari EYG Crystal. Iya, dan ini buat teman-teman dari Arakyu Mika juga mereka udah sedikit terhambat ya karena Nita Wanderer-nya pun diamankan sama teman-teman dari EYG Crystal nih, Kolios. Arcane Shield 2 kali dilepaskan hanya untuk mengganggu S supaya dia tidak mengambil orange buff. Dan dari Lele Pinkan pun mencoba untuk membackup nih Melo, anak kelinci. Mau kemana dia? Masih mencoba untuk meloncat-loncat seperti kelinci yang beneran. Tapi mencoba untuk dikejar, Pinkan bahkan ke arah depan. Dan jab dan juga left hand hook-nya langsung berhasil untuk mendapatkan nyawa. Oke, tapi kalau kita lihat juga tentunya ini Lele Pinkan bakalan kembali lagi ke dalam fase laningnya. Karena sekarang di area bottom lane Yupi anak ayam bakalan menjadi anak ayam yang terkurung di bawah turretnya sendiri. Karena Queenie dan juga Po benar-benar nge-press dia habis-habisan. Tapi sepertinya ini hanyalah bait karena Vanilla udah mulai nongol. Bakekok langsung coba untuk di Quad Shadow terlebih dahulu sambil diberikan shuriken. Tapi belum ada terlihat ultimate ataupun shadow kill dari seorang Vanilla. Ini Melo udah nggak bisa ninggalin Yupi sih. Kalau dia ninggalin Yupi, otomatis Yupi bakal under farm plus startnya bakal cepat hilang karena balik lagi itu ada Popol Kupa. Tapi Ash, Tombro sudah mulai dilepaskan. Phantom Execution menuju ke arah belakang karena dia tahu baru saja dia tuh dive in ke outer top tower dan itu bakal bahaya banget. Ultimate dari Nibiru di pop up masih bisa di Python Kupa dan juga We Are Angry, tapi masih cukup baik defensif dari Melo dan juga Buffy ya, sehingga kayaknya dia bakal terlalu berbahaya kalau mau di commit sama Queenie tadi. Oke, hati-hati. Tapi kalau ngeliat Lele Pinkan dan juga Namira sepertinya bakalan agak kesulitan. Untungnya Curse Touch masih aktif, tapi di belakang ada Gyogo juga dan Request dikeluarkan, tapi diadu Naga ketemu sama ikan. Sayangnya ikannya yang menang dan bahkan ini malah menjadi satu kerugian tentunya karena dari platingnya bakalan dihabisin sama teman-teman dari Arakyu Mika. Arcane Shield masih dikeluarkan, masih bisa flicker juga dari Gyokoi, tapi dia Lele Pinkannya karena dia udah level 5 langsung diajar dengan ke knockout strike. By the way Virgi, kok tadi Black Dragon Farmnya nggak mau kaburin lewat kiri aja ya, lewat tembok? Iya, dia malah Selamat kayaknya dia masih mau coba untuk nerobos langsung. Karena kalau dia ke belakang mungkin dia mikirnya Deathly Catch-nya bakalan tetap kena lagi. Mungkin, jadi dia nabrak nerobos langsung aja gitu loh. Nerobos aja Kupa, gitu. Iya, terobos aja lah Kupa gitu. Iya. Jadi masih bisa, nggak bisa selamat maksudnya Kolius ya. Dan di area mid lane pun langsung dibayar Kupa. We Are Angry juga dilepaskan, bahkan Melonya sakit banget dihajar sama mereka berdua. Deathly Catch langsung menghilangkan satu bar darah terakhir dari Melo, anak kelinci. Betul, hati-hati Gyokoi, maju terlalu depan, tapi masih ada Po ternyata yang ikut menemani dari belakang. Namira masih cepet banget untuk ngejerin ke arah seorang Lele Pinkan. Sayangnya udah nggak boleh banyak maju karena tadi juga posisinya di tengah ada 3 orang ya Kolios. That's why akhirnya Namira pun kembali ke laningnya masing-masing. Sebenarnya pergerakan dari EYG Crystal saat ini udah benar-benar kemakan sama tempo yang dibuat Arakyu Mika sih. Dan ini bukan merupakan berita yang baik untuk tim EYG Crystal, Virgi. Karena kalau dibiarkan, maka Arakyu Mika bakal bisa kayak tadi lagi nih. Semua tarafnya dihancurin, mereka bermain secara optimis dan langsung tertag down begitu saja. Iya, Stamina udah mulai dipok-pok juga dari area top lane-nya. Sementara itu Bane dari seorang Gyokoi bakalan coba untuk menyusul. Sayangnya Melo juga udah mulai sekarat ya dari Melonya sendiri. Kok malah Melo? Astaga, jadi Melo coachnya Oni. tapi dia Deathly Catch mulai dilepaskan dan mulai mencoba untuk masuk ke arah depan sana. Masih ada Blessing of the Moon Goddess menuju ke arah Namira, tapi Namira menggunakan Black Dragon Form untuk berputar-putar dan tidak bisa. Sang cacing harus tertake down di arah sungai. Iya, bukan jadi naga tapi jadi cacing ya Pak. Karena kayaknya susah banget. Dan dari tadi timing ketika dia menggunakan Black Dragon Farm itu ketika dia sekarat sebagai Escape ability, betul. Tapi sayangnya escape dia ini untuk pemilihan rutenya mungkin yang agak harus dibenerin. Tapi kalau melihat Melo ini agak hati-hati dan bahkan menjadi killing spree untuk seorang Lele Pinkan loh.
Karena saat ini pun mereka berani banget untuk melakukan invasi. Seperti yang tadi Kolus bilang, kalau dibiarkan maka bakal berbahaya. Bahkan Diogonya udah berani tas untuk taunting ke arah EG Crystal. Dan outer top lane bisa dipastikan bakal hancur karena ada Popol and Kupa di sana. Betul, dan ini udah jadi kayak pola permainan Popol Kupa yang sebenarnya selayak dan seutuhnya gitu. Dari arah bottom lane dia udah berhasil dapat satu, dia pergi ke atas, Grogot yang atas, tapi ini bahkan blue buff masih terus-menerus digangguin sama teman-teman dari arah Kumika. Nggak akan dikasih farming dengan mudah tentunya teman-teman dari IWG Crystal. Tapi lagi-lagi lihat bahkan berhasil mendapatkan ke atas seorang Hayabusa, deadly catch-nya dari seorang Yopis. Yes, masuk lagi dan bahkan ini Namiranya bakalan sedikit kesulitan. Wow, itu langsung nge-burst banget dan langsung di follow up dengan baik oleh seorang Lele Pingkan. Mereka berdua dengan kombinasi yang bagus, Ash dan Lele berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill yaitu Buffy, anak Rucing. Dan perbedaan gold makin jauh lagi, 5.000 gold di menit yang ke-6, ini jauh pakai banget sih. Harus EG Crystal ini harus bisa memecahkan tempo permainan yang sudah dilakukan oleh RRQ Mika. Sedangkan dari RRQ Mika pun udah welcome banget, dan ini dia Veteran sungguh mulai dikeluarkan. Bahkan Nadira again harus menggunakan Black Dragon Fog untuk arah belakang, walaupun Po yang menjadi incaran saat ini, tapi dia masih cukup tebal sehingga damage yang masuk pun tidak terlalu sakit. Iya, dan ini lihat lagi dan lagi Namira ketika dia menggunakan Black Dragon Form sudah mulai kelihatan nih habitnya bahwa dia menggunakan itu untuk kabur. Jadi teman-teman RRQ Mika mereka jadi sekarang cuman fokusnya nakutin aja, mancingin cuma setengah darah, kasih kabur. Dan sekarang Buffy-nya udah mulai mengeluarkan Black Shoot-nya, masih bisa muncul ke belakang, tapi Thorn Close dan juga Phantom Execution-nya sakit banget ke arah seorang Buffy. Sementara itu inner turret-nya yang berada di area mid lane harus tumbang oleh teman-teman dari RRQ Mika. Well, ini bakal berjalan banget karena dia dan Knock-Out Strike masih dilepaskan menuju ke arah Vanilla, dan memang mimpi buruk buruk dari Hayabusa adalah Pakito. Ini dia Knock-Out Strike. Jab juga mulai dilepaskan oleh seorang Lele Pingkan, walaupun Melo anak kelinci dia baru aja ngamanin Deadly Catch nih ya dengan IMU-nya. So harusnya itu bakal ngebantu banget untuk mencoba mengusir di satu momen aja. Betul sekali. Buyuk ya ampun. Ribut amat kalau dia sih buyuk Kupa. Iya. Tapi ini dia Deadly Catch dilepaskan, kayaknya gak sampai ke arah tarat, dan bener aja ada 2 ikan yang saling tabrakan. Ini kayak lagi lomba ya. Iya, lagi lomba cupang. Lomba cupang, Battle Royale loh. Siap. Mana yang hidupnya paling lama gitu ya. Ya ampun, udah kayak diadu sabung ayam gitu. Ini untungnya Yupi baru anak ayam ya, belum ayam beneran nih. Kalau kan disabung sama teman-temannya. Bahaya. Tapi bahaya sih, kayak udah tinggal 3 base tarat aja ini Virgi dari EG Crystal. So mereka harus benar-benar berpikir dengan keras gimana caranya, karena item Kupa aja sekali dikeluarkan, lihat itu langsung auto bonyok. Maka Melo anak kelinci harus menjaga jaraknya kembali, dan karena Melo anak kelinci ini sebagai roamer, kalau dari itemization harusnya dia buildnya item-item tebal sih. Iya, benar. Harusnya sih dia item tebal, tapi kalau kelihatan dari sini antara dia yang under farm atau memang dia ternyata baru jadi dominance doang. Under farm dan itemnya item tebal, jadi dia nggak ada damage gitu loh untuk bisa memberikan harassment ke arah teman-teman dari RRQ Mika. Dan memang yang nahan badan di sini kan adalah Namira, tapi Namira bahkan Black Dragon Farm-nya nggak bisa beraksi. Ini dia Tauros, Phantom Execution, berani banget masuk dari seorang Aslaf, langsung mencoba untuk ke belakang, dan sekarang Black Dragon Farm di pop up tapi nggak ada teamfight. Nah itu makanya ini jadi kebiasaan sama teman-teman dari RRQ Mika. Mereka udah tahu nih, wah kalau Namira habitnya kayak gini, oke kita manfaatin sekarang. Dan hati-hati terkena Furious, dan ternyata Lele Pingkan berhasil menjadi shutdown untuk seorang Valentina. Harus muncul ke belakang, hati-hati Deadly Catch lagi-lagi di copy dari seorang Valentina Melo. Tapi di area tengahnya ternyata harus muncul sedikit. Kupa hanya harus menjadi bakar korban. menyan lagi, iya bakar menyan untuk manggil Kupanya. Tadi terlalu komit sih dari RRQ Mika sehingga 2 hero langsung ter-take down karena masih bisa dibalikin sama EG Crystal nih. At least ada sedikit nafas dari untuk EG Crystal maksudnya. Dan ini Deadly Catch bakal dilepaskan, dan sakit banget itu Melo, tinggal 1 bar darah doang sehingga sih tadi kok, makanya dia double. Pertama dari Deadly Catch udah burst, langsung kena ram juga, dan ini bahkan Yupi iring supaya lebih cepat nih kalau lihat. Kebetulan passionku itu adalah menjadi caster. Tadi dipredik loh dia bakalan larinya ke area tembok, sama Lele pun langsung cek. Waduh. Geboknya udah rahangnya langsung copot tuh. Harah katanya. Dan jangan lupa nih teman-teman, buat kalian yang mau dapetin giveaway tadi tuh bisa langsung masukin pakai referral code-nya dengan ULS regular ya. Di unipin.com tentu saja ya teman-teman. Dan
Setelah dapetin Lordnya, harusnya Rare Kimika bakal mencoba untuk melakukan pressure di area mid lane. Kita lihat memang pergerakan dari Rare Kimika nggak mau ngasih kendor pressure yang udah mereka buat dengan cara apa? Mereka nggak mau freeze lane, mereka majuin aja semua minion yang ada. Iya, sini mereka sengaja banget untuk mancing teman-teman dari IWG Crystal supaya keluar, dan ternyata lihat gimana Namira bakalan menjadi korban pertama dari kelima orang yang berada di IWG Crystal. Sementara itu Pupa udah mulai maju lagi menggigit ke arah seorang Melo, dan Lordnya mulai datang ke area mid lane. Nah itu dia, nih Budu Passion tapi langsung bisa menumbangkan Kupa nih. Walaupun dia harus bakar menyan dulu dari Queenie, dibakar dulu untuk dipanggil dari Kupanya. Dan di area bottom lane pun mereka langsung bergerak untuk menuju ke arah base-nya. Sedangkan ini benar-benar pembagian tugas yang bagus. Satu ke top, satu ke bottom. Sehingga ada 2 wave minion yang bakal masuk walaupun gerobak bottom lane udah mulai sekarat banget. Sedangkan 5 hero dari EG Crystal pun masih survive. Tapi Biter Kupa dan Likas mencoba untuk bermain. Meta push turret, base yang terbuka lebar. Udah mulai sekarat dan akhirnya RRQ